Jadi yang bertempat di atas langit itu pastilah sebuah jisim, konsekuensinya begitu. Nah, orang Salafi Wahabi itu seringkali, oh enggak, kita enggak menyebut Allah sebagai jisim, tapi konsekuensi dari keyakinan Anda tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tuduhan Ustadz Nuruddin terhadap Salafi, yang dimana akidah Salafi ini katanya menunjukkan Allah itu bertempat. Nah, teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Jadi yang bertempat di atas langit itu pastilah sebuah jisim, konsekuensinya begitu. Nah, orang Salafi Wahabi itu seringkali, oh enggak, kita enggak menyebut Allah sebagai jisim, tapi konsekuensi dari keyakinan Anda tuh begitu. Itu konsekuensi dari keyakinan Anda. Nah, tugas Anda adalah memutus konsekuensi itu. Benar nggak kalau bisa dikatakan Tuhan bertempat itu tidak berkonsekuensi pada kejisiman? Jadi kaidah-kaidah rasional menolak akidah semacam itu, teks-teks yang dijadikan sandaran juga teks yang bersifat dhonni. Dhonni itu artinya masih multitafsir, masih bisa dimaknai secara berbeda gitu ya. Nah, masalahnya kaum Salafi Wahabi ini adalah golongan yang memahami Quran dan Sunnah secara tekstualis, secara harfiah. Kalau dikatakan ada kata yad, artinya tangan. Allah punya tangan tidak seperti tangan kita. Yanzilu Rabbuna, Allah turun dalam arti yang hakiki, tapi tidak seperti turunnya kita. Ini akidah semacam ini nggak dikenal dalam salafus soleh. Ini hanya klaim sepihak saja ya. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya. Tuduhan-tuduhan yang dimana Ustadz Nuruddin ini menuduh bahwasanya Salafi ini menunjukkan bahwasanya Allah itu bertempat, dan tuduhan yang macam-macam. Semestinya masalah terbesar kaum muslimin ini adalah filsafat, yang dimana ini akan merusak akal umat kaum muslimin. Salafi ini mengimani apa yang datang dari Al-Quran, yaitu menetapkan sifat istiwa Allah di atas aras, malah dituduh yaitu Allah memiliki tempat dan lain-lain. Bahkan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada video yaitu tanggapan dari Ustadz Dr. Firanda Andir Jaim Am Hafizhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait tuduhan-tuduhan kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya akidah Salafi ini akidah yang menyimpang, dan tuduhan-tuduhan yang mengatakan Allah itu bertempat. Nah, oke teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan tempat ya. Allah dahulu ada tanpa ada makhluk, dan tempat termasuk daripada apa? Makhluk. Dan Allah sebagaimana logika yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala tatkala membantah Jahmiyah, ada tiga kemungkinan tatkala Allah menciptakan makhluk. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya. Kedua, Allah menciptakan makhluk tersebut di luar dirinya, kemudian dimasukkan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar dirinya dan tetap di luar dirinya. Tiga kemungkinan. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, maka ini tidak benar. Berarti Allah bersatu dengan apa? Makhluknya, dan makhluk penuh dengan kekurangan, kotoran dan macam-macam. Jadi Allah Maha Suci dari segala hal tersebut. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan makhluk di luar, kemudian Allah masukkan dalam dirinya, itu pun tidak mungkin. Sama, Allah masukkan hal yang penuh kekurangan, kotoran dan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampai sekarang adalah maha tinggi di luar makhluk tersebut ya. Makanya orang-orang yang menolak Allah di atas, mereka menyangka kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh bumi, Allah dinaungi oleh langit. Bumi dan langit sangat kecil, bagaimana bisa menaungi apa? Allah. Tapi yang benar, Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Paham? Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal amru jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Ya, maka seluruh bumi pada hari kiamat kelak akan dalam genggaman Allah, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Sungguh kecil ya. Langit dan bumi sangat kecil, bagaimana mau menaungi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak Allah di atas karena mereka dalam benak mereka, kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh yang di bawah, sehingga Allah butuh dengan tempat. Kita katakan tidak, justru langit dan bumi yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak rusak ya. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh ruang hampa, dinaungi oleh langit. Tidak. Allah Maha besar, Allahu Akbar. Tetapi Allah di mana? Di atas. Di atas. Di luar alam semesta. Paham? Saya katakan tadi, Allah ciptakan makhluk, tiga kemungkinan. Paham tidak? Kemungkinan yang tiga, Allah ciptakan di luar dan tetap aja di luar. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas.
Kalau seandainya semua dalil yang menunjukkan Allah di atas tidak benar harus ditakwil, maka Al-Quran artinya kitab kebohongan. Kitab kebohongan. Bahkan syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Syariat Islam ini bisa dibangun dengan meyakini Allah di atas. Kenapa? Al-Quran turun dari atas, malaikat turun dari atas, malaikat laporan ke atas, Nabi berdoa ke arah atas, Nabi tunjuk ke atas. Kita berdoa kemana? Ke arah atas. Nabi Isra Mi'raj ke atas, ya. Semua syariat dibangun di atas meyakini Allah ada di atas. Kalau ternyata Allah tidak di atas, itu dalil semua itu buat apa? Nabi bohong kalau gitu. Ratusan dalil, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bal alfani 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau semuanya ternyata harus ditakwil, ternyata tidak benar, ya berarti Al-Quran isinya apa? Kebohongan. Jadi ini yang membuat mereka menolak Allah di atas, karena mereka sebelum mentakwil mereka mentasbih dulu. Seperti dikatakan Ar-Razi dalam kitabnya Asas Taqdis, dia berkata kalau Allah di atas arsy berarti Allah lebih kecil daripada arsy, berarti Allah butuh kepada arsy tempat, kalau arsy jatuh Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Kita bilang betapa banyak yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh langit dan bumi. Langit di atas bumi, ternyata langit jauh lebih luas daripada bumi. Langit jauh lebih luas daripada apa? Bumi. Dan langit tidak butuh kepada bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Kalau antara makhluk dengan makhluk, ternyata ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah, apalagi Allah dengan makhluk. Mau bilang, kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah menempati arsy, Allah butuh kepada arsy. Ini adalah tasbih. Jadi otaknya mentasbih terlebih dahulu, baru kemudian apa? Menolak. Artinya mereka ini menolak dalil dengan logika mereka yang ternyata salah. Kalau ternyata Allah tidak di atas, berarti Nabi bohong dong selama ini. Nabi bertanya kepada sang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Untuk menunjukkan wanita ini mukminah, budak ini mukminah atau tidak, untuk bisa dibebaskan. Dan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, Allah di atas langit. Budak itu berarti A'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan, merdekakan budak ini, dia berhak untuk dimerdekakan karena dia seorang apa? Wanita apa? Mukminah. Karena dia mengetahui Allah berada di mana? Di atas. Ya. Sudah, sekarang ini masalahnya racun filsafat sudah masuk dalam masalah akidah, kemudian berbagai macam, akhirnya mereka menolak banyak ayat, banyak dalil, ayat-ayat sifat karena menggunakan logika mereka yang logika tersebut apa? Salah. Baik. Menurut kalian Allah tidak ada terus di mana? Di mana-mana. Allah, mereka khilaf. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah muta'abbidah, Allah di mana-mana. Allah di mana-mana, terus maksudnya di mana? Di WC, di tempat sampah atau di mana? Di neraka atau di mana? Oh enggak, kalau kami tidak mengatakan Allah di mana. Allah suci dari tempat, berarti Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, enggak. Tidak di bawah, enggak. Ya tidak ada berarti. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Tidak ada berarti. Tidak bisa ditunjuk katanya. Kalau bisa ditunjuk berarti salah loh. Subhanallah. Sesuatu yang tidak bisa ditunjuk tidak ada berarti. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali abstrak. Ya. Kita udara kita bisa tunjuk, semua yang ada bisa kita tunjuk. Makanya tatkala di akhirat kelak, orang-orang penghuni surga akan melihat apa? Wajah Allah, melihatnya ke atas. Kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum a'yanan." Ya. Kalian pada hari kiamat kelak akan melihat Allah dengan mata kalian. Kama tarawunal badr. Kama tarawunal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kita lihat bulan, lihat ke atas selesai, tidak perlu gini karena yang dilihat di mana? Di atas. Berarti ada arah enggak itu? Ada. Ini hadis mau diapain? Hadisnya mutawatir. Sehingga mereka yang sudah kejebak dengan filsafat, mereka bingung mentakwil ini semua. Ini pembahasannya nanti dalam kesempatan yang lain insyaallah dalam masalah asma wa sifat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Dr. Firanda Andir Jaim'a hafizahullah. Jadi teman-teman ya, pembahasan tentang masalah asma sifat ini sudah sejak lama itu sudah ada. Bahkan saya melihat yaitu debat ya di Malaysia itu antara Ustadz Salman dengan Ustadz Syafiq itu dihabisin, nggak bisa berkata-kata. Jadi kemunculan Ustadz Nuruddin ini mah biasa saja ya teman-teman ya, jangan diperbesar-besarkan ya.
nanti juga akan padam sendiri, teman-teman. Jadi umat ini sudah mulai mengerti mana yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah para salafus soleh. Yang dimana seperti Ustadz Nuruddin ini, mereka itu menggunakan filsafat yang meracuni pemikirannya dan logikanya. Jadi dalam mengartikan Allah itu mereka menurut logika. Jadi kalau Allah di atas berarti Allah bertempat, seperti itu ya teman-teman. Dan tuduhan macam-macam lah ya. Jadi saya lebih mantap yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andrija MA. Ini belum membuka kitab beliau ya teman-teman ya. Ada kajian khusus yaitu tentang asma wa sifat Allah ya. Yaitu tentang asma wa sifat Allah. Teman-teman bisa cari di YouTube tentang masalah akidah ya. Ustadz Dr. Firanda Andrija MA itu banyak menjelaskan tentang akidah-akidah yaitu para salafus soleh. Bahkan Rasulullah menunjuk ke atas, Rasulullah berdoa ke atas, Al-Quran turun dari atas, lepas itu amalan diangkat ke atas, amal-amal diangkat ke atas, lalu kemudian malaikat turun dari atas, dan lain-lain. Namun orang-orang yang menolak Allah di atas mereka itu dalilnya apa? Akal dalilnya akal. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih lengkapnya teman-teman bisa simak video. Bahkan teman-teman bisa simak yaitu debat antara Ustaz Salman dengan Ustaz Syafiq yang mengenai tentang masalah akidah. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.